santri menceritakan tentang bapaknya Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Nama bapaknya itu adalah Sabit bin Nu'man. Sabit bin Nu'man. Sabit bin Nu'man ini satu hari dia makan apel yang dia temu di jalan. Ada apel dia temu di jalan kemudian dimakan sama Sabit bin Nu'man ini. Di tengah-tengah kota Kufah dia menemukan sebuah apel kemudian dimakan. Begitu dimakan separuh, dia ingat bahwa apel ini bukan milik dia, bukan haknya dia, bukan apelnya si Nu'man, si Sabit bin Nu'man. Kemudian yang terjadi apa? Begitu dia tersadar apel yang dia makan itu bukan milik dia, dia berhenti memakan apel itu. Oh, ini bukan punya saya, ini haram. Baru separuh dilepas. Kemudian apa? Dia mencari kebun apel itu. Ketemulah dengan penjaga kebun apel. Kemudian si Sabit bin Nu'man ini mengatakan kepada penjaga kebun apel, mohon maaf, saya tadi nemu buah apel ini kemudian saya makan separuh. Tolong saya dimaafkan. Ini sisanya silahkan Anda ambil. Apa jawaban penjaga kebun apel? Mohon maaf mas, saya di sini hanya penjaga kebun apel, bukan saya yang memiliki apel ini. Maka saya tidak bisa memaafkan kamu, memberikan maaf kamu, karena saya hanya seorang penjaga. Kemudian apa yang terjadi? Si Sabit bin Nu'man bertanya kepada penjaga kebun apel ini, lantas siapa yang mempunyai kebun apel ini? Saya mau minta maaf kepadanya. Dijawab oleh penjaga kebun apel, kalau kamu mau minta maaf, mohon maaf mas, rumah juragan saya jauh. Ditanya oleh Sabit bin Nu'man, seberapa jauh rumah juraganmu? Dijawab oleh penjaga kebun apel ini, ya kalau kamu jalan kaki bisa kamu tempuh sehari semalam. Ya Allah. Kemudian Sabit bin Nu'man ini mengatakan kepada penjaga kebun apel, sejauh apapun rumah majikanmu saya akan datang. Saya akan datang. Kenapa? Karena saya mau minta maaf kepada majikanmu. Akhirnya singkat cerita, Sabit bin Nu'man ini mendatangi rumah juragan yang punya kebun apel ini untuk minta maaf, untuk meminta ridhonya, gara-gara kemudian dia makan separuh dari apel yang bukan haknya. Kira-kira pemuda sekarang ada yang kayak gitu gak? Jadi makan yang bukan haknya kemudian diberhentikan, kemudian dia minta maaf. Ada kayak seperti itu? Pokoknya cah wedo, ono cah lanang kaya ngono wis pantes dadi imam, sepen bojo. Kok ada laki-laki seperti itu? Orang tak ganteng ra urusan jadi imam yang bagus. Itu pasti ketika dia menanam di kebunmu akan melahirkan orang yang luar biasa. Singkat cerita, Sabit bin Nu'man ini ketemu dengan juragan pemilik kebun apel itu. Si Sabit bin Nu'man mengatakan, juragan, apa? Kowe sapa? Saya Sabit. Kamu kenapa datang ke sini? Saya mau minta maaf sama juragan. Kesalahan kamu apa? Saya kemarin nemu buah apel, kemudian saya makan separuh, ini sisanya, dan ternyata ini milik juragan. Tolong saya dimaafkan. Mendengar pengakuan Sabit bin Nu'man ini, juragan kebun apel ini kaget, heran, takjub. Dia mikir waktu itu, kok ono orang kok jujur kaya niku. Bisa-bisanya dia berjalan sehari semalam mencari rumahku, hanya minta maaf gara-gara makan apel separuh. Domblong ini juragannya ini. Loh, bocah kok jujurnya kaya ngono ki ampuh. Kemudian apa? Melihat kejujuran Sabit bin Nu'man, juragan ini mengatakan kepada Sabit, oke mas, kamu saya maafkan, tetapi ada syaratnya. Seneng ini Sabit. Siap, syarat apapun akan saya lakukan selama Anda memaafkan saya. Apa jawaban pemilik juragan kebun apel ini? Kamu saya maafkan dengan syarat kamu harus menikahi anak saya. Padahal si Sabit bin Nu'man ini belum tahu wedoke kaya ngopo, perempuannya kayak apa. Tapi orang ini mengatakan, kowe tak ngapura, kamu saya maafkan. Syaratnya satu, kamu harus menikahi anak saya.
Tetapi Sabit bin Nu'man ini kemudian domblong. Waduh, gara-gara mangan apel separuh ya tidak rabi anaknya lah cilokoi. Tapi karena keimanannya, karena keteguhan hatinya, karena dia kemudian tidak mau, tidak mendapat ridho dari juragan ini, apa dia katakan? Pak, menawi kula kedah ngerabi anake jenengan sebagai syarat saya untuk mendapatkan maafnya jenengan. Oke, saya lakukan. Oke, saya lakukan. Kemudian apa jawaban juragan ini? Oke, tapi sebelum saya nikahkan anakku dengan dirimu, wahai Sabit bin Nu'man, kamu harus tahu, saya nggak mau dikira menipu. Saya harus mengatakan jujur apa adanya tentang kondisi anak saya. Tentang kondisi anak saya. Emang anaknya bapak kados nopo seperti apa? Dijawab sama pemilik kebun apel itu. Hei Sabit, kamu harus tahu, anakku itu buta, anakku tuli, anakku bisu, anakku lumpuh dan jelek wajahnya. Kira-kira cah lah kowe, kira-kira krungu bahasa ngono ki semaput ra kowe, pingsan kowe. Aduh, lah kaya ngopo iki? Adirabeke karo bocah wedok, bocahe bisu, tuli, budek, ra iso ngomong, rupane elek, lumpuh pisan. Si Sabit bin Nu'man ini mikir, waduh kok abot men untuk mendapatkan maaf dari orang ini. Kemudian dia mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah Pak, kalau toh ini sebagai syarat saya untuk mendapatkan maaf panjenengan, saya siap menikahi anak jenengan. Singkat cerita, Sabit ini dinikahkan dengan anak juragan Apel. Begitu Sabit masuk rumah, masuk kamar perempuan ini, dia mengucapkan salam si Sabit. Assalamualaikum. Ternyata perempuan ini menjawab waalaikumsalam. Sabit bengong lagi, loh, kata bapaknya tadi anaknya budak, kok bisa menjawab salam saya. Sabit mikir, jangan-jangan ini yang menjawab adalah malaikat. Jadi kalau kamu masuk rumah kosong, kenapa kita tetap harus mengucapkan salam? Kamu jangan khawatir, salam kamu itu pasti tetap akan dijawab. Walaupun yang jawab bukan manusia, minimal dijawab oleh para malaikat. Ya, kaget ini, waduh, kok dijawab? Jadinya budak, jadinya bisu, kok iso ngomong? Meh balik, assalamualaikum, waalaikumsalam, dijawab lagi. Akhirnya begitu perempuan ini menghadap kepada si Sabit, Sabit tambah kaget. Wow, apa yang dia lihat? Yang tadi kata bapaknya anaknya itu rupanya jelek, ternyata ayune pol, sangat cantik, semledut, pol ayune. Wah, pol-polan. Si Sabit ini mikir, gege aku salah kamar ini. Gege aku salah kamar. Dan ternyata apa? Dia tidak salah kamar. Kemudian Sabit bin Nu'man ini mengatakan kepada perempuan ini, kamu cantik, kamu tidak buta, kamu tidak tuli, kamu tidak lumpuh. Kenapa bapakmu mengatakan kamu lumpuh? Kenapa bapakmu mengatakan kamu budak? Kenapa kamu mengatakan bapak kamu tuli dan lain sebagainya? Dijawab oleh perempuan ini, iya, saya lumpuh. Kenapa? Karena kaki saya ini tidak pernah mendatangi tempat maksiat. Saya buta. Kenapa? Karena mata saya ini tidak pernah melihat maksiat. Saya tuli. Kenapa? Karena saya tidak pernah mendengarkan kemaksiatan-kemaksiatan. Masya Allah. Jajan, bilo, hikmah wong jujur, menjaga dirinya dari perkara yang haram, makan makanan yang halal, bahkan hanya makan secuil apel saja, separuh apel saja, dia harus minta maaf, menempuh perjalanan sehari semalam demi mendapatkan maaf dari juragan. Dan ternyata Allah kasih kejutan yang luar biasa dengan seorang istri yang rupawan, yang cantik jelita. Sifat ini hari ini yang tidak ada di Indonesia. Sifat-sifat sepertinya nggak hanya di Indonesia lah. Sifat-sifat seperti ini, akhlak-akhlak seperti ini yang hari ini susah kita dapati. Bagaimana kemudian orang menjaga kehormatan dirinya untuk tidak makan yang haram? Koruptor, rungokno kupingmu. Ayo, sekarang pejabat-pejabat yang duitnya banyak itu, ini kondisinya seperti ini. Yolah kita berbagi tanpa harus kemudian rakyat meminta-minta kepada kalian. Potong gaji, sumbangkan hartamu, apalagi harta-harta yang subhat, apalagi yang haram, bersihkan semuanya.
Ini waktu yang tepat. Ini momentum yang tepat. Kita contoh akhlaknya Sabit bin Nu'man ini. Dan Anda tahu, pernikahan Sabit bin Nu'man dengan perempuan ini akhirnya melahirkan seorang pemuda yang luar biasa, namanya Imam Abu Hanifah, atau yang kita kenal dengan Imam Hanafi. Ini kenapa? Karena orang tuanya menjaga dirinya dari perkara-perkara yang haram. Dia mengkonsumsi hanya perkara-perkara yang halal.